Kemudian nanti oke ya. Untuk selanjutnya nanti adalah media pembelajaran interaktif, dan yang ketiga adalah evaluasi menggunakan Nearpod ya. Ini nanti akan dijadikan satu di dalam Linktree ya. Nantinya anak-anak didik kita tuh bisa langsung melihat itu video pembelajarannya, media pembelajaran interaktifnya, dan evaluasi ya di situ. Oke. Ya, mohon maaf di sini sedikit gangguan sinyal sedikit ya. Oke. Sekarang yang paling mudah yaitu dalam pembuatan video pembelajaran adalah menggunakan Canva ya. Adik-adik, Canva itu sangat mudah sekarang, bisa memakai HP, perangkat HP langsung, sehingga adik-adik bisa membuat dengan mudah di situ. Kemudian dari Canva tersebut nantinya bisa menghasilkan antara lain video pembelajaran, kemudian buku digital. Ya, nanti rencananya akan membentuk dalam buku digitalnya ya nanti. Ya, di situ. Kemudian nanti ditambah lagi dengan evaluasi hasil video pembelajaran yang kalian buat nanti dibuat dengan menggunakan aplikasi Nearpod. Ya, itu rencana dari Pak Panca ya. Untuk awal ini kita coba menggunakan video pembelajaran terlebih dahulu dengan aplikasi Canva ya. Saya kira kalian sudah memahami itu semua, namun bagaimana di dalam pembelajaran PPKN nanti bisa semakin menarik bagi peserta didik kita, sehingga mereka sangat menyenangi pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila. Ya, kita awali langsung saja. Mohon maaf, saya izin share screen ya. Iya Bapak, sudah saya jadikan co-host. Oh gitu ya, oke. Yuk, yuk. Oke. Ya, kita awali dengan membuat Canva webnya ya. Ya, kita masuk langsung saja. Untuk Canva web, bagi adik-adik yang sudah punya akun belajar, bisa digunakan sehingga bisa ada gratis dari template-template yang ada. Namun karena Pak Panca ini akun belajarnya itu ada pembauran sehingga harus melakukan registrasi lagi ya. Jadi di sini saya tidak memakai akun belajar ya, akun Gmail biasa di sini. Ya. Untuk masuk ke dalam Canva di sini ya, adik-adik harus sudah mempunyai Gmail-nya ya di situ ya. Kemudian masuk langsung ke buat desain di sini. Dari buat desain ada beberapa tampilan. Karena yang kita inginkan adalah tentang video pembelajaran. Untuk itu maka di sini kita harus mengkliknya gambar video ya. Untuk besok ya, hari Rabu insya Allah kita pakai prestasi, yaitu sebagai buku digitalnya nanti. Nah, kemudian dilanjutkan evaluasi, nanti pakai aplikasi Nearpod ya. Nah, sekarang kita coba untuk video ya, untuk videonya ya. Ya, bisa kelihatan adik-adik yang saya cintai? Kelihatan Bapak. Kelihatan ya, oke. Ya, ya. Nah,
Di sini kita sudah mempunyai satu template ya di sini. Atau kosong Mas Yan, masih gambaran slide satunya masih kosong di sini, maka kita memakai ini template-template yang ada disuguhkan di sini ya. Yang di sebelah kiri atas pojok ya kita klik di situ. Nah, di sini sudah menampilkan banyak sekali template-template yang ada. Mana yang cocok maka boleh kita gunakan di situ ya, sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan. Karena ini adalah sebagai awal atau opening-nya ya, maka perlu hal yang paling menarik di situ, yang kalian anggap paling menarik apa di situ. Di sini banyak sekali ya template-template, namun saya kira di sini banyak yang tidak gratis ya. Jadi kalau tidak gratis ya kita kesulitan di dalam download-nya nanti ya. Untuk itu cari yang kalau tidak punya akun belajar seperti saya ya harus cari yang free ya, yang free. Tidak ini template pro ya, artinya harus berbayar semua di sini ya. Kalian tuh cari yang tidak berbayar ya di situ. Ya, misalnya di sini ada oke, sini banyak template-nya bisa di oke. Iya, kok masih oh ini pro juga Mas Yan. Banyak yang sudah pro semua anak-anak, adik-adik ya mohon maaf. Kita cari yang tidak pro. Iya, ya coba yang ini aja ya, kita coba. Ya, kita ganti apa yang sudah ada di sini. Ini ada selamat Hari Pancasila. Kita gunakan Pancasilanya ini. Kita ganti lahir Pancasila dan selamat nih ya. Kita ganti yang pertama ya. Nih misalnya. Ya, selamat ini kita pakai video pembelajaran karena jadi ini kita coba menggunakan video pembelajaran ya. Video pembelajaran. Nah, kita geser-geser saja nanti. Tidak perlu harus sulit-sulit untuk membuatnya. Kita sesuaikan, paskan di garis tengah. Nah, oke, ini sudah jadi video pembelajarannya. Kemudian yang bawah, hari lahir Pancasila. Di sini kita ganti dengan pendidikan Pancasila. Karena di kurikulum Merdeka namanya bukan PPKN lagi ya adik-adik, tapi pendidikan Pancasila. Ya. Nah, pendidikan Pancasila udah jadi. Nah, tinggal apakah perlu dibesarkan? Ya, ya bisa besar sedikit. Nah, udah jadi ya. Video pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Tinggal 1 Juni ini kita ganti ya, kita hapus saja ini. Ya, kita hapus. 1 Juni kita ganti kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum
merdeka. Nah, tinggal kita ratakan, kita sesuaikan. Nah, ya. Oke. Nah, kurang tengah ya, saya kira. Oke. Kurang pas lagi. Ya. Ya, seperti itu ya, anak-anak. Kurikulum Merdeka ya, video pembelajaran pendidikan Pancasila. Kurikulum Merdeka. Oke, kita coba. Ya, ini durasi waktunya. Durasi waktu bisa sama atau bisa tambah. Nah, itu ya. Coba kita coba. Ya, ternyata untuk kurikulum Merdeka belum ada animasinya, maka perlu tambahan animasi ya. Ya, karena itu kita klik. Ini ada titik 3 ini, kita klik, kemudian cari animasi. Nah, kita pilih yang mana animasinya. Ya, belum bagus. Iya, coba. Ya, ini aja. Popnya ya, yang pop aja. Coba ini. Oke. Kita coba lagi. Sebagai openingnya, anggap aja ini sebagai opening yang harus kita buat sebaik-baiknya di situ ya. Nah, adik-adik sudah biasa ya dengan Canva? Ya. Sudah Bapak, sudah paham. Iya, terima kasih ya karena sudah biasa seperti ini kalian harus bisa memahami ya. Saya kira tidak begitu sulit ya. Di sini kenapa ya ini kita ada Canva Pro di sini ya. Oke, kita lanjutkan slide yang kedua. Ya. Ya. Slide yang kedua di sini menampilkan wajah adik-adik ya. Menampilkan wajah dari adik-adik semua ya. Kita coba yang bisa ditampilkan. Artinya adik-adik nanti bisa bicara di dalamnya di situ. Ya. Tapi ini pro atau tidak ya? Ini yang menjadi ini pro atau tidak nantinya ya. Di sini. Ya, coba ya. Kita selesaikan di sini. Mungkin bisa kita tarik ke bawah atau di sini. Nah, terus ini bisa kita tarik di sini. Ya, bisa kita rubah-rubah tempatnya ya, adik-adik. Jadi tidak harus sesuai dengan tempatnya, tapi bisa kita rubah ya.
Nantinya saya harapkan ya nanti kalian bisa mendownload atau membuat video perkenalan ya, pembukanya ya. Pembukanya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada kesempatan ini saya akan akan membuat atau ingin mempertengahkan yaitu tentang pembelajaran bla 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 apa ya gitu. Nantinya ini sebagai langkah awal setelah opening nanti untuk membuka materi yang akan adik-adik buat nantinya ya di situ. Oke, karena itu kita ganti dulu namanya. Nama saya ini diganti dengan materi pada kesempatan kali ini apa media pembelajarannya. Misalnya materi tentang norma masyarakat. Ya, ya kita ganti norma masyarakat. Ya, ya. Hmm. Ya, sekian. Kelihatannya kurang besar nih ya teksnya. Kita coba tag yang lain, bentuk yang lain mungkin yang lebih besar mungkin. Yo, entah kita rubah ya, kita ganti norma masyarakat. Kurang, kurang satu. Nah, ya norma masyarakat. Kemudian di bawahnya nama kita ya. Kita beri yang ini nih. Nama kita ya misalnya Anja Utama. Oke, kita hilangkan, kita ataskan di sini. Nah ya, terus ini nanti kita ganti dengan profil kita ya. Ini mohon maaf ini laptop dari istri saya ya, karena saya juga coba apakah di sini ada gambar saya. Seandainya ada saya tambahkan ya. Ternyata tidak ada gambar saya. Ya. Tidak ada. Coba di sini. Belum menemukan. Nah. Ya, ternyata belum
kita menemukan, mohon maaf. Nah, oke. Ya, ini untuk yang kedua, slide yang kedua kita coba dulu. Ya. Kita ganti animasinya untuk ini supaya tidak seragam keluarnya. Ya, kita ambil dari sini. Oke. Nah, ya sudah ada perbedaannya dengan bars ya. Kita coba yang kemudian yang ini. Kita cari yang lain. Ini ya. Ya. Coba kita download. Nah. Oke, ya sudah berbeda. Nah, kemudian kita tinggal nambahkan lagi saja dengan catatan duplikat ya. Di sini kita duplikat ke halaman 1 lagi. Nah, di sini ya. Dengan catatan, nah kita ganti ya. Di sini kita ya. Ya. 400. Aja. Nah, kita ganti. Oke, kita ganti. Kita ganti juga. Berapa? Halo, bisa didengarkan anak-anak, adik-adik semua? Bisa ya? Bisa Bapak. dilihat? Bisa ya, share screen-nya ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi ya tadi, yaitu tentang pengertian norma ya, pengertian norma ya. Pengertian norma. Pengertian norma. Norma. Oke. Ya. Dealnya mana ini? Oke. Kita taruh di atas sendiri. Nah, di sini ya. Pengertian norma. Nah, karena itu nanti kalian harus bisa memahami atau bisa membuat minimal ringkasannya dulu sebelum kita eksekusi di dalam Canva ya. Apa yang akan adik-adik rancang nantinya sehingga tidak mempersulit di dalam pembuatan media video pembelajarannya nanti ya. Kemudian pengertian norma ya di sini ya. Contohnya begini ya. Ya. Norma merupakan aturan yang mengikat, aturan yang mengikat. Nah, aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Ya. Masyarakat. Nah, ya nih. Jadi sudah bisa kita sesuaikan. Kita ya, sesuaikan bentuknya. Iya.
Oke, kita tambahkan. Nah, ya masih. Oke, kita sesuaikan di sini. Untuk warnanya boleh kita rubah. Dan ya, norma ya kita sesuaikan di sini. Nah, adik-adik, pengertian norma yang pertama, ya. Nah, di sini kan masih ada tempat yang kosong ya. Maka perlu ditambahi dengan elemen-elemen yang adik-adik mungkin sesuaikan di situ, ya. Ya, misalnya ini ya. Elemen-elemennya. Ya, di sini ya. Untuk memberikan nuansa PPKN kita. Ya. Oke. Nah, ya. Kita beri animasi juga. Karena ini dalam bentuk video ya. Nah, kita beri animasi. Ya. Terus kita ya. Nah, kemudian nih ya. Kita coba ya. Ya. Karena itu penyesuaian untuk media pembelajarannya mohon setelah opening semua slide harus mempunyai kesamaan di sini ya. Jangan sampai ada perbedaan di situ. Artinya template-nya harus sama sebagai wujud dari keseragaman di dalam pembuatan video pembelajaran itu nanti. Sehingga kalau ini nanti template-nya itu berwarna-warni itu ya kurang menunjukkan bahwa kalian sebagai mahasiswa ya lebih condong ke anak-anak mungkin ya SD, SMP ya seperti itu. Tapi kalau sudah mahasiswa ya itu tadi harus bisa menyeragamkan di sini. Ya. Kemudian kita tambah lagi template-nya ya. Yaitu ini harus sama karena itu tinggal mengganti saja. Tidak perlu dirubah. Yaitu jenis-jenis norma. Misalnya seperti itu ya. Macam-macam ya. Macam norma. Ya. Macam-macam norma. Ya. Ya, sini. Oke. Ya. Sini kita tinggal mengganti saja. Macam-macam norma. Norma agama. Ya. Nomor 1 ya. Ya misalnya. Terus nomor 2. Norma. Kesopanan. Ya. 3. Norma. Kesusilaan. Ya.
4. Norma hukum. Ya. Dan semuanya ini belum ini sudah. Oh, di sini belum. Nah, ya. Oke. Tinggal kita beli animasinya lagi ya. Ya. Tambahkan ini. Tuh, tidak bisa ya. Ternyata tidak ada yang bisa sini. Animasi. Oke. Ya. Ini kita di sini. Oh ya, ini maksud saya di sini. Nah, terus kita yang ini. Oke. Untuk teks udah, coba kita coba lagi ya. Mungkin ada pertanyaan adik-adik? Sebelum saya lanjutkan. Ya, adik-adik ada pertanyaan mungkin? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Slide berikutnya. Ya, misalnya di sini. Ya. Ya, di sini adalah macam-macam norma sudah. Ya, kemudian kita tambahkan lagi ya. Nilai-nilai penting norma ya, misalnya ya itu. Nilai-nilai penting norma. Kita tambahkan misalnya nilai penting norma ya. Kita tambahkan nilai-nilai penting norma. Nah, sekarang ya. Nilai-nilai penting norma. Oke. Apa saja nilai-nilai penting dalam norma? Ya, coba kita menumbuhkan disiplin siswa ya, misalnya ya. 2 menumbuhkan kedisiplinan siswa. Mohon maaf. Kedisiplinan
siswa, ya. Kedua, menumbuhkan solidaritas. Ya. Terus yang ketiga, meningkatkan percaya diri. Meningkatkan percaya diri, memupuk toleransi. 4, menumbuhkan hidup, menumbuhkan ya. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya. Yang terakhir, ya ini perlu diblok. Kita buat yang besar ya. Nah, sekian. Menumbuhkan kedisiplinan, menumbuhkan kesolidaritas, meningkatkan percaya diri, memupuk toleransi, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, di sini. Nah, sekarang kita coba untuk animasinya. Ya. Oke, sekarang di sini. Nah, kita coba. Memupuk toleransi, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya. Nanti kalian coba suaranya nanti setiap slide di sini kalian tambahkan dengan suara kalian sendiri ya, tugasnya nanti. Ya. Setiap slide bukan musik saja, tapi menggunakan suara dari kalian nantinya ya, harapannya seperti itu. Kemudian untuk profil ini nanti video kenalan atau pembuka dari kalian, mohon di tugasnya nanti ya dicoba di situ. Kemudian setiap slide nanti ada suara dari kalian ya untuk menambahkan video pembelajaran ini lebih menarik karena siswa itu mempunyai perbedaan dalam penerimaan pembelajarannya ya. Kadang dia itu dengan melihat
video yang ada itu bisa mencerna pemikirannya. Namun ada anak kalau dengan tulisan-tulisan itu kurang cepat tanggap, tapi dengan mendengarkan itu bisa cepat tanggap. Karena itu nanti diharapkan kalian bisa menambahkan suara, ya, suara dari video ini nanti, ya. Ya. Ya, misalnya nanti ini bisa audionya ini ya, nanti audio dari drive ini, misalnya nanti diambil, ya dari mana misalnya drive-nya, nanti misalnya dari Gmail kalian, ya nanti bisa diambil dari Google Drive-nya di sini, ya. Oke. Nah, ini misalnya seperti ini, lalu kita download ya. Kita download, oke. Mungkin kita download bisa tidak ya untuk downloadnya? Oke, unduh pilihan. Bentar. Ya, di sini untuk pilihannya ya harus MP4 ya, Adik. Pakai MP4. Wah, berarti ada pro-nya ya. Tadi 3 elemen premium. Jadi ini menyebabkan tidak bisa diunduh dengan gratis di sini. Ya. Ya, jadi tadi ada 2 video yang tidak bisa di-download secara gratis. Ya, satu ini, yang kedua ini ya. Wah, di sini saya hilangkan gambarnya. Saya ganti dengan unggahan gambar mungkin. Yang satu. Oke. Misalnya seperti ini ya, unggahannya. Aduh, adik-adik, masih bisa didengarkan ya? Ya, Halo, bisa Bapak. masih ya? Oh ya, Benar, Pak. oke, terima kasih. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Video pembelajaran yang sudah kita buat. Pakai ini, oke. Ya ternyata belum connect di sini ya. Coba kita bisa di-download ternyata ya. Bisa di-download.
Ya, ini saja nih ada watermark karena tadi tidak gratis. Harus pakai Pro karena itu harus diganti dengan video kalian nanti tidak ada Pro-nya nanti ya. Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan adik-adik? Ya, supaya unduhannya nanti tidak begitu berat ya, maka slide yang ada itu harus seminimal mungkin ya, sepraktis mungkin. Sehingga nantinya video pembelajaran itu tidak memberatkan dalam pengunduhan ya. Namun tidak jadi masalah ya sebenarnya karena eh, video pembelajaran itu sangat penting bagi anak-anak sekarang karena mereka itu lebih menyukai hal yang instan dalam pembelajaran ya. Kadang mereka dengan penjelasan dari kita itu masih kesulitan ya. Untuk itu perlu ada media-media lain yang bisa menjembatani di dalam pembelajaran kita nantinya. Nah, salah satunya yaitu dengan video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran itu sendiri berdasarkan diagnostik saya kemarin itu bahwa anak-anak itu kadang hanya dengan melihat saja itu bisa mencermati ya apa yang ada di dalam video pembelajaran itu. Namun ada anak-anak yang tidak bisa dengan melihat, sekedar melihat saja. Artinya dia harus bisa membaca ini apa maksudnya. Dengan baca norma masyarakat kita sudah paham dia. Ya. Kemudian dengan pengertian norma begitu saja sudah paham dia. Nah, ada lagi anak yang hanya melihat pengertian norma belum mau, maka butuh suara di situ, audio, ya. Jadi suara kita nantinya juga sangat mempengaruhi bagi anak-anak yang kesulitan di dalam melihat ya atau membaca tulisan yang ada. Ya, jadi perlu adanya suara dalam pembuatan video pembelajaran. Kurangi sedikit musik-musik yang ada, ya. Artinya jangan terlalu berlebihan di dalam memakai musik. Namun dengan pembicaraan-pembicaraan kita ya, dalam video itu sangat mempengaruhi juga. Kemudian durasi, ya, durasi di dalam pencapaian anak-anak dalam memahami video pembelajaran kita itu tidak boleh lebih dari 10 menit, ya. Bahkan kurang dari 7 menit, di atas 3 menit, ya, antara 3 menit sampai 7 menit. Itu anak-anak bisa cepat menerimanya daripada video itu lebih dari 7 menit. Dan ini sudah diteliti oleh beberapa ahli di dalam informatika ya. Jadi video yang pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak didik kita itu kisaran antara 3 menit sampai 7 menit ya. Karena disitulah anak-anak kita mencari peluang di dalam menerima materi kita nantinya ya itu. Oke, itu untuk video pembelajaran ya. Ini nanti saya letakkan ya sebagai tugas awal dari adik-adik supaya nantinya dari video pembelajaran ini
bisa dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran di akhir pembelajarannya nanti. Dalam bentuk apa? Yaitu di dalam bentuk YouTube nantinya ya. Ini di dalam bentuk YouTube kita ambil, setelah kita ambil kita buat dalam bentuk aplikasi Nearpod. Ya, harapan saya nanti adik-adik bisa diupload dalam YouTube-nya masing-masing ya. Ya, supaya apa? Dalam YouTube kita ya, YouTube itu banyak pembelajaran-pembelajarannya, diwarnai pembelajaran-pembelajaran supaya adik-adik kita tidak sekedar main game saja, kemudian lihat YouTube-nya YouTube yang tidak dalam pembelajaran, konteks pembelajaran. Harapan saya nanti tugas kalian membuat video pembelajaran yang langsung bisa di-upload di dalam YouTube ya harapannya ya. Adapun persyaratannya nanti adik-adik di dalam pembuatan video pembelajaran yang pertama ya, yang pertama harus menampilkan openingnya yang semenarik mungkin ya, yang semenarik mungkin. Kemudian yang kedua ada pembukaan, yaitu ada video dari wajah adik-adik semua ya, minimal itu harus ada. Yang kedua itu ya, salam pembuka, kemudian sampai pada tujuannya, tujuan pembelajarannya. Ya, seharusnya di sini sebelumnya ada tujuan pembelajaran ya, mohon maaf ya ini tadi. Karena tujuan pembelajaran itu penting, tinggal nambahkan saja di sini. Nah, di sini ya. Jadi di sini harus yang ketiga syaratnya harus ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini. Judul sudah, judul dan salam pembuka, kemudian tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran di sini. Tadel, tadel lagi. Nah, tadel 2 kali ya. Kemudian kita tambahkan ini kita copy, Ctrl C kita masukkan di sini ya. Nah, kita samakan di sini. Kita tinggal ganti ini tujuan. 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 Ya, tujuan. Tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti harus tersampaikan pada anak-anak. Jangan sampai anak-anak tidak tahu tujuan pembelajarannya apa. Nah, di sini ya. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Satu misalnya, ya. Siswa mampu menjelaskan pengertian norma masyarakat. Norma masyarakat. Ya, di sini. Kita oke. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi norma macam-macam norma. Macam norma ya. Kemudian yang ketiga, nah,
Siswa mampu mampu menganalisa nilai yang terdapat pada norma masyarakat. Ya. Siswa mampu menjelaskan pengertian norma masyarakat dengan baik, ya misalnya dengan benar. Dan kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma masyarakat dengan tanggung jawab, dengan percaya diri. Dan yang ketiga, norma masyarakat dengan mampu menganalisa nilai-nilai yang terdapat pada norma dengan kritis. Ya. Kita rubah warnanya ya. Jadi apa tadi kuning ya? Kita ambil. Nah. Ya, tujuan pembelajaran itu harus mempunyai syarat ya A, B, C, D ya. A, B, C, D-nya ya. Di sini sudah ada ya. A, B, C, D ya. A, B, C, D-nya ya. Tahu ya adik-adik apa itu A, B, C, D? Adik-adik tujuan pembelajaran ya, di sini sudah mencerminkan A, B, C, D-nya. Ya. Adik-adik sudah paham dengan syarat tujuan pembelajaran? Halo? Ya Bapak. Tadi Ya. semuanya. Mohon maaf izin bertanya. Yang ADCD itu maksudnya seperti apa ya Pak? Ya ini ya, misalnya ada adjektif ya, sifat ya, siswa mampu ya, A, B, B, C, D ya. Degree-nya itu nanti ini yang membenarkannya dengan benar ya, dengan percaya diri ya, degree-nya ya. D ya. C kondisionalnya ya. Kondisinya apa? Ya siswa itu bisa menjelaskan ini ya, bisa menjelaskan pengertian norma masyarakat ya. Ya, kemudian B behaviornya. Behaviornya apa? Mampu ya, mampu sini ya, mampu menjelaskan. Adjektifnya itu ya ini siswa. Bisa bendanya maksudnya ya, siswa. Ya, jadi siswa behaviornya mampu menjelaskan ya, ini mampu menjelaskan ini behaviornya. Kegiatannya apa kalau mampu menjelaskan di situ? Ya, dalam bentuk diskusi dan sebagainya ya. Kemudian pengertian norma ya. BC ya, condition ya. Ini pengertian norma masyarakat itu ya. Kemudian degree pembenarannya yaitu dengan benar, dengan baik, misalnya dengan bertanggung jawab, ya.
Itu maksudnya di situ. Jadi harus ada unsur A, B, C, dan D. Karena itu diingat-ingat dalam membuat tujuan pembelajarannya. Ya. Paham ya? Oke. Ya, Ya, situ. paham, Bapak. Terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran, monggo nanti tergantung dari materinya masing-masing. Saya harap nanti materinya bisa terbagi ya, jenjang SMP, jenjang SMA atau SMK, ya, sehingga nanti bisa tercover di dalam YouTube itu sudah banyak dari mahasiswa Indonesia ya. Nanti harapan saya seperti itu. Ya, supaya nanti YouTube itu tidak sekedar nuansanya adalah game, permainan, dan hiburan saja. Tapi ada edutainment-nya yaitu pembelajaran-pembelajaran ya. Video-video pembelajaran yang kalian unggah nanti. Harapannya seperti itu. Nah, ya. Jadi ini syaratnya yaitu yang pertama tadi adalah opening. Nih, saya ulang kembali. Openingnya. Terserah dari kalian nanti membuat openingnya yang terbaik ya karena opening itu memunculkan rasa keingintahuan dari siswa nantinya. Waduh, ini videonya bagus opening ya dari pertama. Karena itu pertama harus meyakinkan dari siswa. Menarik ya, menarik suasana. Kemudian yang kedua, ya nanti ada profil kalian ya, ada profil kalian ya ini aduh ibu guru bu guru saya, ini bapak guru saya ternyata. Nah, menunjukkan kebanggaan tersendiri bagi siswa tersebut. Ya, ini guru saya ada di dalam YouTube. Waduh, ini subscribe-nya berapa ini? Saya subscribe aja kalau gitu. Nah, semacam itu sehingga menimbulkan rasa percaya diri pada siswa-siswi kalian nantinya ya. Ternyata guru saya hebat ya, bisa ada di dalam YouTube. Nah, itu memberikan percaya diri bahwa gurunya itu benar-benar orang yang baik, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa melindunginya, ya semacam itu. Harapannya seperti itu nantinya ya. Maksud dari Pak Pancak kalian untuk mengupload ke dalam YouTube tugasnya nanti ya. Itu yang syarat yang kedua ya. Harus ada profil kalian ya dalam bentuk video nanti, bukan sekedar foto seperti ini enggak ya, tapi juga ada video pembukaan ya, pembukaannya. Kemudian syarat yang ketiga dalam pembuatan video pembelajaran kalian, ya ini nanti harus ada nih ya, tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran. Tulis sesuai dengan tema yang ada ya. Temanya apa? Ya, nanti dirangkum di situ dalam sebuah tujuan pembelajaran. Ya. Misalnya dalam tujuan pembelajaran hanya dalam bentuk satu, ya satu tidak ada 1, 2, 3 gitu, malah bagus, ya. Malah kemarin dari LPMP ya, sarannya seperti itu malahan ya. Artinya digabung menjadi satu dalam bentuk tujuan pembelajaran, tidak 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung misalnya ini, siswa mampu menganalisa ya norma masyarakat dengan benar, percaya diri, dan kritis ya. Jadi satu nantinya ya. Tidak tiga ini ya yang paling baik seperti itu dijadikan satu. Namun ini saya buat tiga supaya lebih sederhana, lebih dipahami tidak hanya gurunya tapi juga siswanya. Tapi kalau yang menurut LPMP itu yang paling baik itu adalah tujuannya hanya satu kalimat ya, satu kalimat ya. Kalau ini kan dibagi menjadi tiga.
Ya, 3 kalimat ya di situ. Ya. Harapannya boleh 1 kalimat, boleh dipecah-pecah seperti ini supaya menyederhanakan dan anak-anak bisa paham. Ya. Kalau menjadi satu misalnya tadi, siswa mampu menganalisa ya, norma masyarakat dengan benar, percaya diri, dan kritis. Ya, dijadikan satu, maksudnya seperti itu. Ya. Diambil yang paling tinggi tingkat pengetahuannya. Ya. Nah, ini kan sudah saya bagi. Ini level 1. Ya. Nomor 1 ini level 1, karena hanya pengertian. Kemudian yang kedua ini level kedua, yang mengidentifikasi ini. Yang ketiga level 3 ya, lebih ke arah menyimpulkan nantinya, menganalisa. Ya di situ. Levelnya lebih sulit ya di situ. Jika nanti di dalam tujuan pembelajar kalau ingin 1 kalimat maka pilih kondisi ya. Kondisi yang apa ya istilahnya yang paling sulit ya. Behavior maksudnya ya, behavior yang paling sulit di situ ya. Mampu menganalisa, mampu menyimpulkan dan sebagainya ya di situ. Nah, ini syarat yang ketiga Adik-adik yang harus kalian kerjakan nanti setelah pertemuan pertama ini ya. Membuat video pembelajaran sekaligus di-upload di YouTube ya. Nanti linknya bisa dikumpulkan jadi satu ya, misalnya jadi satu. Nanti biar Pak Panca juga tahu ya link-link yang ada besok ya. Misalnya besok kita kita diskusikan nanti ya. Kita coba lihat satu persatu tugas kalian. Tugas kalian nantinya ya. Kemudian syarat yang keempat materi ya, baru materi. Ya, materi. Materi-materinya apa? Ya. Materi yang bagus untuk sekarang ya adik-adik, materinya adalah tidak sekedar literasi. Yang saya tampilkan ini masih literasi ya. Pengertian norma, macam-macam norma, nilai-nilai penting norma ya. Nah, yang baik materi itu adalah ada materi literasi, ada materi numerasinya. Nah, di situ. Nah, ini yang harus menjadi kajian bagi adik-adik sekalian, ya. Jadi materi yang paling baik, yang paling bagus, ya, itu adalah kolaborasi antara materi literasi dan materi numerasi, ya. Karena arah dari kebijakan kurikulum merdeka itu adalah literasi dan numerasi ya. Karena itu ini nanti kalian tambahkan materinya tidak hanya literasinya saja tapi juga numerasi ya. Ya, maksudnya hitung menghitung boleh atau dalam bentuk data ya. Misalnya data di dalam norma agama di mana misalnya di Jawa Timur misalnya agama Islam sekian, grafik dalam bentuk grafik misalnya. Agama Kristen berapa persennya, kemudian agama Hindu berapa persen lah. Nanti di situ akan ada evaluasinya. Nah, nanti agak di nirpot nanti. Ya, kita tambahkan itu nanti. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Ya, kalau gitu kita coba aja kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Karena ini penting ya numerasinya. Numerasinya ya. Data ya, kita tambahkan numerasinya. Data agama di
data agama pemeluk agama di Jawa Timur. Ya. Kita turunkan, masih belum. Ya, di Jawa Timur, misalnya nih, agama Islam, berapa persen? Ya, agama Islam, Islam, agama Islam, misalnya 87%. Ini harus benar ya datanya. Nanti ini baru istilahnya contoh ya, contoh. Agama Islam, agama Kristen, misalnya 26%. Ya, agama Hindu. Aduh, ini agama Hindu. Namun nanti adik-adik benar-benar membuat data yang valid ya, bukan mengarang seperti Pak Panca. Ya, nah, ini hanya sebagai contoh saja. Harapan Pak Panca ini valid sehingga nanti menjadi benar-benar acuan ya bagi pembelajaran, tidak hanya bagi kalian, juga mungkin Pak Panca juga nanti buat Pak Panca ya, nantinya seperti itu. Ini 11 misalnya ya, 11%. 11%, lah, ya, 11%. Oke, ditambah lagi nih agama Hindu. Nah, agama Hindu 8 apa 5 ya. Nah, ini sudah, katakanlah ini 16 ya, nanti kebanyakan. Ini aja sudah berapa ini? Ya, ini contoh aja. Artinya nanti biar 100%, 3%. Terus bawahnya lagi, ya, agama Buddha. Agama Buddha. Nah, agama Buddha 2% misalnya. Nah, tambah lagi 1, agama Konghucu ya, jangan lupa. Konghucu juga sudah masuk ya. Konghucu 0,5% ya, ini hanya sekedar contoh ya adik-adik. Jadi nanti kalian coba data yang sebenarnya atau sesungguhnya ya. Saya harapkan itu. Ya. Harapannya kalian benar-benar menggunakan data yang oke ya.
yang benar. Nah, ini coba yang ini. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu. Nah, nanti akan dijadikan evaluasinya, soalnya nanti dari sini juga. Nah, ini yang harapan dari kurikulum Merdeka, tidak hanya literasi saja, tapi juga ada numerasinya, ya ini angka-angka. Supaya apa? Anak-anak didik kita nantinya itu tidak hanya paham literasi, tapi juga numerasinya, ya di situ, ya. Oke. Ya, ini syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat adalah materi, ya materinya. Kemudian kesimpulan, harus ada kesimpulannya atau rangkumannya di situ, ya. Ada rangkumannya. Ada rangkumannya. Nantinya adik-adik ya kita tambahkan untuk rangkuman, ya rangkuman atau kesimpulannya, ya. Oke, mungkin sebelumnya ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada, sebentar nanti kita masih ada waktu 20 menit. 10 menit lagi, Bapak. Soalnya 10 menit? ya, Oh ya, kalau 10 menit oke, ya. Sebentar ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan anak-anak. Kesimpulan di sini. Oke, 10 menit lagi, yaitu membuat kesimpulannya ya. Ya, ini karena masih aduh terjadi masalah. Oke. Nah, ya. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Boleh rangkuman kemudian disimpulkan ya kesimpulannya. Ya. Kesimpulan di sini berikan makna ya, makna dalam norma masyarakat misalnya seperti itu. Ya, kesimpulannya bahwa dengan dengan melaksanakan norma masyarakat secara menyeluruh oleh warga masyarakat, maka akan tumbuh rasa kepedulian, kasih sayang, ketertiban, ya, dan ketentraman dalam masyarakat tersebut, dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, nih, jadi nanti kalian juga harus bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan dari materi yang kalian kerjakan. Bisa ya, satu hari besok sudah di-upload di YouTube ya.
Oke, bisa? Adik-adik, nanti Maaf kalau Bapak, sudah, ya, gimana? misalnya mengenai ketentuannya itu seperti apa ya? Karena mungkin kalau misalnya memang harus mendetail, kemudian banyak ornamen-ornamen yang dimasukkan, elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam sini, dan melihat materi dan durasinya kan kemungkinan juga tidak bisa besok selesai begitu Bapak. Oh, gitu. Iya. Ya, kalau hari Kamisnya bisa ya? Karena 3 hari saya, hanya dapat 3 hari. Eh, Kalau Kamis gimana? Nanti akan saya evaluasi. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dalam pembelajaran nantinya. Nah, gitu. Supaya ada evaluasi di antara kalian sehingga nantinya ketika kalian sudah selesai dalam kuliah, artinya terjun di lapangan langsung itu lebih mudah nantinya gitu. Gimana? 2 hari ya? Hari Kamis ya? Pertemuan terakhir maksudnya. untuk Kamisnya itu minggu ini ya Pak? Gimana? Untuk hari Kamisnya minggu ini berarti? Oh, Atau gini, gimana bagaimana? kesepakatannya dengan dosen Bu Lis? Saya belum juga ada kesepakatan. Artinya 3 hari itu langsung hari Selasa, Rabu, dan Kamis atau berbeda hari dalam arti 1 minggu yang akan datang gitu. Saya belum juga Pak Panca, mengetahui. mohon maaf Pak Panca. Oh ya? Jadi untuk pertemuan ini kuliah praktisi kan 4 kali pertemuan yang kita rancang begitu. Harinya kan tetap minggu Ya. depan, Senin depan lagi, terus setelah itu UTS dengan break, setelah UTS lagi 2 kali Pak Panca. Oh gitu, ya. Jadi ini Iya. begini, mahasiswa ini kebetulan dalam minggu ini inilah agak full kegiatannya. Kayaknya kalau Kamis belum bisa Kamis ya. Ini hari Rabu Kamis kan persiapan ini akreditasi. Ini beberapa harus menyiapkan untuk sebagai mahasiswa model di kelas. Ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya hari Senin kan diskusi Pak Panca. Pas pertemuan berikutnya. Oh nggih. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa. Gitu Pak Panca nggih. Nanti hari Senin, Iya. nanti pas penjenengan lagi. Nah, setelah itu kan kita UTS, penjenengan break dulu, baru nanti penjenengan lagi. Oh gitu, nggih. Ya. Hari Senin depan Ya. masih penjenengan Pak Panca. Oh gitu, ya. Jadi untuk Selasa Pak Panca, hari Selasa, sekarang Selasa ya. Selasa ya. Iya, Selasa ini. Sampai pikiranku Senin. Nggih. Terus monggo tugasnya Senin apa Selasa? Berarti Nek Senin bisa diperiksa dulu. UTS-nya kapan? Oh, UTS ya. Minggu depan masih waktu UTS. Kalau di jadwalnya itu minggu depan UTS, tapi katanya gini aja. Minggu depan itu kan Ya. jadwalnya UTS. Yes, UTS-nya tugas si Kiai. Ya apa? Proyeknya ini sebagai tugas, sebagai UTS. Iya. Bisa. Sehingga nanti penjenengan berturut-turut Pak Panca. Oke. 4 kali pertemuan Nggih. langsung. Itu ya Pak Panca Ya, nggih. jadi ini baru langkah pertama, Bu. Nanti dari video pembelajaran yang di-upload di YouTube itu nanti akan dibuat aplikasi Nirpot sebagai soal nantinya, ya. Soal dalam link, ya, link di Nirpot nantinya. Iya. Sip. Nggih Pak Panca, monggo. Harapannya seperti itu. Iya. Nggih. berarti untuk pengumpulannya hari Selasa minggu depan gitu Pak? Iya, hari Selasa. Boleh. Untuk ketentuannya sendiri seperti apa ya Pak? Mungkin ada durasi tertentu, kemudian mengenai materinya juga, karena materinya sendiri ini dari
teman-teman ada yang sudah terbagi, Pak. Jadi di bahan ajar ini kami sudah memiliki capaian pembelajaran dan juga elemen yang sudah ditentukan. Seperti itu. Mungkin bisa berhubungan dengan komponen yang sudah diambil. Atau seperti apa mungkin dari pendapat dari Pak Panca? Oh ya, kalau sudah dalam bentuk capaian pembelajaran, artinya sesuaikan dengan elemen yang ada ya, elemen-elemen itu tadi ya. Sehingga kan terbentuk materi-materi dari elemen yang ada tadi ya. Paham ya? Ya. Kan sudah kurikulum merdeka ya berarti semua. Ya. Berarti sesuai dengan yang diambil setiap mahasiswa ya. Betul, ya, sesuai dengan mahasiswa dan harapannya berbeda semua ya materinya. Iya Bapak, kebetulan dari mahasiswa memiliki materi yang berbeda-beda untuk komponennya. Iya, nah ya itu. Nah, semakin berbeda itu akan menjadi kasanah tersendiri di dalam YouTube ya, kalian akan menyumbangkan pendidikan di Indonesia ini dengan baik nantinya. Harapan saya seperti itu. Terus durasinya minimal 3 menit. Durasi videonya minimal 3 menit ya. Iya baik, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi lagi materi yang harus ada syaratnya. Yang pertama ada openingnya ya, yang opening atau pembukaan. Kemudian yang kedua ada vision, artinya video vision pembukaan dari kalian. Ya, ada video kalian. Ya, salam pembuka ya. Dan judul materi yang kalian akan buat di situ. Kemudian yang ketiga harus ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran di awal ya. Baru materi ya. Materi literasi pertama, yang kedua sisipkan ya materi literasinya. Materi literasinya. Terus diakhiri dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan. Hanya itu ya, hanya itu. Harapannya nanti dari YouTube yang kalian buat, selanjutnya nanti kita buat evaluasi dalam aplikasi Nearpod ya. Link yang kalian buat nanti minggu depan ya, berarti minggu depan kita buat dalam bentuk Nearpod. Nantinya bisa dikerjakan oleh siswa-siswi ya, siswa-siswi ya. Ya, itu dari Pak Panca ya untuk tugasnya. Jangan lupa ya setiap slide materi diberi suara penjelasan, maksudnya sesuai dengan slide yang ada. Bisa dipahami ya, Mbak, Mas sekalian. Mungkin yang disisipkan itu tadi yang pas penjelasan urutan pembuatan videonya bagaimana, Pak? Ya, urutannya yang pertama pembukaan atau opening. Terus dilanjutkan dengan vision ya, atau salam pembuka dari kalian. Harus ada ya. Menunjukkan bahwa ini guru saya, ini penampilan guru saya, pelindung saya ya, semacam itu. Ya. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran. Yang keempat materi. Literasi ditambah lagi numerasinya ya. Terus terakhir
kesimpulan. Maksud saya itu, Pak. Kemudian di antara materi itu harus ada suara, ya. Mulai dari tujuan sampai kesimpulan ada suara kalian, ya. Boleh ditambah musik, boleh ditambah, tapi jangan terlalu mendominasi dalam arti suaranya. Tetap suara kalian nomor 1, ya, nomor 1 di situ. Sudah bisa diterima Mbak Nur? Yang bertanya tadi Mbak Nur ya? Iya, Bisa, Bapak, Pak. bisa. Iya, heeh. Mungkin ada yang belum jelas lagi? Ya. Sepertinya sudah cukup jelas, Bapak. Mungkin nanti Jelas jika ya? memang teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya bisa komunikasi ke jenengan langsung untuk menanyakan. Gitu. Ya. Ya, Oke, terima kasih. ya, nanti Sebelumnya untuk saya mau izin screenshot sebentar dulu. Apa belum selesai? oh gitu ya. Sudah selesai? Oh. Ya, sudah selesai. Izin mengabadikan dokumentasi terlebih dahulu ya, Bapak. Iya, boleh. Ya, Iya. terima kasih. Mm. Berapa? Sesuai mahasiswa. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya harapan saya semua sudah punya mengunggah YouTube ya semuanya di linknya ya, sehingga ada nantinya sebagai modal dalam pembuatan evaluasi dalam bentuk Nearpod ya, aplikasi Nearpod. Hanya itu dari saya ya. Jadi seminggu cukup untuk melaksanakan tugas video pembelajaran dari Canva dengan durasi minimal 3 menit. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan ilmunya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga nanti bisa bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya. Amin. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak.